Assalamualaikum, Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Ini kita perlu menyampaikan ini untuk teman-teman yang kebetulan beragama Islam untuk lebih memahami dan mendiskusikan. Kemudian untuk non-muslim, teman-teman non-muslim, saudara-saudara kita non-muslim untuk memberi bahan pemahaman mengenai ajaran Islam. Jadi pada intinya ya Islam itu kan menitik beratkan kepada hablum minannas. Hubungan kepada manusia itu lebih didahulukan daripada hablum minallah. Jadi penjelasannya begini. Ayat-ayat Makkiyah 13 tahun pertama kerasulan Nabi Muhammad SAW itu kan temanya itu adalah percaya kepada Tuhan, adanya hari akhir atau hari kehidupan setelah kehidupan di dunia, dan berbuat baik kepada sesama gitu. Begitu aja tekanannya, bahkan ada surat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun dan seterusnya, alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun dan seterusnya. Bahkan Allah itu berfirman, celakalah orang yang sholat, tukang berdoa, tukang ritual, kalau begini dan begitu, kalau sholatnya ritualnya itu untuk eksistensi diri gitu, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan sosial secara umum begitu, mencegah dari memberikan pertolongan, itu kan tidak peduli sosial. Dan yang berikutnya lagi dicontohkan sendiri oleh Rasulullah, pada nanti saya ceritakan juga. Nah, bahkan di dalam kaidah syariat Islam itu, dosa yang tidak diampuni Allah itu adalah dosa kemusyrikan sampai meninggal dalam keadaan kemusyrikan. Kemusyrikannya itu tidak diampuni Allah. Selain kemusyrikan, sangat mungkin Allah memberikan ampunan gitu dengan berbagai macam mekanisme syariat gitu, yang apa didoakan orang, apa yang enggak didoakan karena Allah Maha Pengampun juga mengampuni gitu. Satu itu. Yang kedua adalah Allah itu tidak berkenan mengampuni dosa hambanya kalau urusan dosa itu menyangkut hak manusia, hak yang terkait dengan hablum minannas, hak yang terkait dengan sesama makhluk Tuhan. Makna hablum minannas itu sendiri, hubungan dengan manusia itu sebenarnya di situ terkandung hubungan dengan makhluk Tuhan, dengan bukan hanya manusia ya, ada manusia, ada hewan, ada pohon, ada lingkungan, ada bebatuan, seterusnya. Karena inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah itu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai penggantiku, sebagai alatku untuk merayakan kehidupan gitu, mengurusi kehidupan gitu. Dan kemudian baru setelah 13 tahun berdakwah, 13 tahun pertama diangkat menjadi rasul, yang di situ ada wahyu-wahyu yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah, yang intinya adalah beriman kepada Tuhan, adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia, dan berbuat baik kepada sesama, tidak berbuat jahat kepada sesama makhluk. Barulah pada ayat-ayat Madinah itu mulai, atau sebelumnya pada penutup dari ayat-ayat Makkiyah atau periode dakwah 13 tahun pertama Rasulullah itu adalah baru adanya perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu. Jadi setelah dimensi sosialnya begitu ditekankan oleh Allah selama 13 tahun, baru hamba-hamba Allah itu disuruh melakukan ritual doa dengan tata cara tertentu yang disebut dengan sholat. Nah, tata cara tertentu yang disebut dengan sholat itu pun tentu saja pada hari ini tentu sudah terlalu rigid, terlalu hati-hati, dan terlalu detail persyaratannya. Dengan adanya istihad atau pemikiran-pemikiran para ulama besar kita, 4 madhab terutama. Maka di situ ada detail-detail yang berbeda gitu antara madhab satu dan yang lain. Pada intinya kan ada yang disepakati, yaitu yang disebut dengan rukun salat gitu, dan ada syarat salat gitu, secara umum kan begitu. Nah, setelah itu baru pada periode Madinah lah, pada tahun ke-17 atau 18 itu baru ada perintah tentang puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat, dan seterusnya itu. Nah, itu baru dimensi hablum minallah itu.
dimensi hubungan manusia dengan Allah gitu. Di situ barulah pada ayat-ayat Madinah itu turun perintah-perintah Tuhan yang terkait dengan ritual-ritual kepada Tuhan, tanpa melupakan kewajiban untuk berjuang atau bermujahadah. Atau bermujahadah itu kan orang yang berjuang, berjihad di jalan sosial gitu. Nah intinya itu sebenarnya begitu. Jadi kenapa kita membuat vlog seperti ini? Karena ada kecenderungan semakin lama itu karena kesalahpahaman atau paham yang disalahkan. Jadi seolah-olah beragama itu adalah sekedar ritual saja. Padahal ritual kepada Tuhan itu tidak menambah sedikit pun keagungan Tuhan dan tidak mengurangi sedikit pun keagungan Tuhan, kan kriterianya begitu. Dan kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali di Wasiatul Mustafa itu, di pinggirannya kitab Minahus Saniyah itu saya ingat ini, bahwa yang namanya kekasih Allah itu dijadikan kekasih Allah, dijadikan orang yang sangat dicintai Allah itu bukan karena sholat, bukan karena zikir, bukan karena baca Quran ya, tapi karena dimensi sosial, yaitu sakhok dan husnul khuluq gitu. Pemurah dan berbudi pekerti baik kepada sesama makhluk Tuhan gitu. Jadi bukan yang banyak ritual, bukan yang banyak puasa dan yang lain-lain. Nah, kenapa kita perlu membuat vlog ini sekali lagi? Karena kadang-kadang ya itu tadi, jadi agama itu dikenalkan sebagai ritual, dan kalau menyangkut ritual itu sesuatu dipersulit gitu, dibuat dirumit-rumitkan gitu, dan masyarakat juga secara umum itu terjebak. Makanya muncul pertanyaan bagaimana misalnya itu kalau sedikit agak seperti kentut atau tidak kentut itu batal nggak wudunya misalnya gitu. Pertanyaan hukumnya ini apa, hukumnya itu apa dalam yang terkait dengan ritual itu. Tapi kurang mendapatkan porsi yang cukup mengenai akhlakul karimah, mengenai perilaku yang baik kepada sesama makhluk Tuhan. Padahal itulah sebenarnya inti dari beragama. Innama bungistu liutamima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena kenapa disebut menyempurnakan ya? Karena manusia itu memang pada dasarnya diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang berakhlak. Disempurnakan, ditekankan bahwa itulah jalan yang terang, siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul gitu. Makanya juga Rasulullah pernah bilang, sholat yang benar itu ya yang mencegah dari fahsya wal mungkar, dari melakukan perbuatan yang tidak baik secara sosial gitu, merugikan sesama makhluk Tuhan lah, intinya begitu. Dan nanti di breakdown dalam kitab-kitab fikih oleh para imam, kalau maksiat-maksiat yang terkait dengan ritual, larangan-larangan yang tidak, misalnya tidak merugikan sesama makhluk Tuhan, itu cenderung kita itu harus menutupi, gitu. Harus tidak menyebarluaskan. Misalnya kita punya teman tukang minum, tukang anu, ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Kalau selama dia nggak ngajak-ngajak orang, sama dia untuk dirinya sendiri ya biarin aja. Itu kan urusan dosa pribadi gitu. Tapi kalau dosa itu menyangkut sosial, merugikan sesama, nah itu baru diusahakan untuk diubah gitu. Nahi mungkar. Nahi mungkar itu kan bukan ngamuk-ngamuk, bukan, tetapi mengupayakan bagaimana caranya dengan pendekatan sistemik kalau bisa, dan pendekatan yang lain gitu. Ada perubahan. Pada intinya itu menata kehidupan sesama makhluk Tuhan sedemikian rupa sehingga menjadi kehidupan ini menjadi seimbang, menjadi tentram, menjadi lestari gitu, menjadi disyukuri gitu. Nah, dosa-dosa yang terkait dengan sosial inilah yang seharusnya menjadi tekanan titik utama dari seruan atau dakwah ya beragama. Bahkan ini kan sifatnya universal juga, semua agama kan mengajarkan begitu. Jadi jangan dalam tanda petik itu mengajak orang untuk umroh berkali-kali, tetapi tidak memperingatkan bagaimana alam dirusak, lingkungan dirusak. Karena bahkan Rasulullah itu berpesan, jangan pernah kalian memotong ranting kecuali, apalagi pohon, kecuali sudah terukur benar bahwa ada manfaat yang jauh lebih besar daripada mudarat. Jangan pernah memindah kerikil kecuali ada mudarat, ada manfaat yang terukur yang jauh lebih besar daripada mudarat atau kerugiannya. Memindah kerikil itu maksudnya ya pertambangan segala macam itu. Pada intinya bahwa
Semua agama, khususnya yang saya pahami Islam, itu mengajarkan bagaimana hidup ideal gitu. Dan semua ilmu itu harus dihidupkan, harus dipelajari, karena itu bagian dari cara memahami perintah dan kehendak Tuhan. Selama ini kan juga sudah dibedakan bahwa kalau ilmu fikih, ilmu sejarah Islam itu termasuk ilmu agama. Tetapi kalau ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu teknik itu bukan ilmu akhirat, bukan ilmu agama. Enggak, ya semua ilmu itu harus dikembangkan sedemikian rupa, karena hanya dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan sains kita bisa lebih memahami apa yang diperintahkan Tuhan. Gitu. Jadi ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat bunyi firman Allah, Quran, dan juga dijelaskan oleh hadis dan tafsir para ulama. Itu semuanya itu hanya bisa lebih dipahami dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu hasil riset dan sains gitu, atau sains yang didasarkan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat-ayat kauniyah, la tabdila li sunnatillah, kata Allah itu, tidak ada perubahan dan sunatullah, hukum-hukum alam yang diciptakan Allah gitu. Ini intinya gitu ya. Jadi jangan pernah merasa kalau kita belajar matematika itu kita sedang belajar ilmu dunia. Kalau guyonnya ya nanti di alam kubur tidak ditanyai 4 kali 4 itu sama dengan berapa, enggak gitu. Sekali lagi, orang yang matematikawan, orang ahli matematika itu bisa memahami firman-firman Tuhan dengan perspektif ilmu matematikanya. Sementara orang yang tidak paham ilmu matematika, tentu saja dimensi pemahaman firman-firman Tuhan dalam sudut pandang matematika itu dia tidak paham. Orang yang paham ilmu fisika tentu saja dia punya alat untuk menafsiri firman-firman Tuhan dalam sudut pandang fisika gitu. Jadi jangan salah, kadang-kadang kan ada lelucon-lelucon juga di akar rumput itu. Ya ilmu pengetahuan itu yang syar'i, ya. Ilmu biologi yang syar'i, kalau nggak syar'i nggak. Semua ilmu itu syar'i. Itu ya bro, mumpung ya. Mudah-mudahan ada gunanya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.